Selamat pagi anak-anak, Shalom. Setelah beberapa kali kita melakukan pembelajaran tatap muka, oleh karena keadaan, kita harus kembali memperlakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah kuasa nama-Mu ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk anugerah kesehatan, kesempatan, dan juga orang-orang sekitar yang menyayangi kami. Sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran, kiranya Engkau yang akan memberkati pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan membahas mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, kelanjutan dari materi tatap muka kemarin yang terambil dari Efesus 6 ayat 18 dan Roma 12 ayat yang ke-12. Ada pepatah yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang yang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Kemarin Bu Natalia sudah cukup menjelaskan ya mengenai pentingnya doa. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian, perlu anak-anak perhatikan bahwa ibadah mencakup seluruh kehidupan dan bukan hanya pada saat anak-anak di gereja saja. Pada saat anak-anak berdoa mendengarkan firman Tuhan atau memuji Tuhan di gereja saja. Ibadah tidak hanya bersifat formal, namun ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Nabi Amos dalam Amos 5 ayat 21-24 menulis bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah, namun tingkah laku mereka amat buruk. Mari bersama-sama kita membuka di Amos 5 ayat yang ke-21 hingga 24. Kita akan membaca bersama-sama seperti apa Tuhan mengecam orang-orang yang taat beribadah tetapi dalam kehidupannya tidak bisa mencerminkan kasih-Nya. Amos 5 ayat 21-24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi, ibadah bisa berarti ibadah formal ketika kamu menyembah Tuhan dalam sebuah liturgi baik di gereja, ibadah pribadi, maupun dalam perkumpulan ibadah lainnya. Namun, ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Keduanya sama-sama penting, baik ibadah formal maupun sikap hidup. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai pemahaman apa makna ibadah formal. Jadi bukan berarti ketika ibadah mencakup seluruh kehidupan, ibadah di gereja maupun doa-doa di rumah itu ditinggalkan. Keduanya merupakan hal penting, baik ketika anak-anak menjalani kehidupan atau ketika anak-anak datang untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Karena ketika anak-anak menjalani kehidupan dan ingin berlaku benar sesuai dengan kehendak Tuhan, anak-anak bisa mencari tahu melalui firman di ibadah, melalui membaca Alkitab. Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul
ayat 41 hingga 42 menulis tentang cara hidup mereka. Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Amatlah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya. Salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa Kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Melalui doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Menurut Van Nistrik dan Boland, orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud, menyembah kepadanya. Nah, pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca kitab bagi remaja SMP seperti kalian. Di zaman sekarang ada begitu banyak alat permainan elektronik dan warung internet yang menyediakan sarana untuk bermain. Bahkan, tidak sedikit dari anak-anak yang mungkin punya fasilitas sendiri untuk bermain internet dan tidak perlu ke game online yang ada di luar. Anak-anak dan remaja lebih senang menghabiskan waktu di tempat-tempat tersebut ataupun di mall ketimbang mengikuti kegiatan gerejawi. Nah, mirisnya itu di sini. Akibatnya, kehadiran remaja dalam ibadah tidak sebanding dibandingkan dengan kehadiran mereka di warnet atau PlayStation atau mall atau mungkin coffee shop atau mungkin tempat makan yang hits. Beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab amatlah penting untuk memperkuat iman. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen harus setia beribadah kepada Allah, setia berdoa, dan membaca Alkitab. Tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal duniawi saja. Yang pertama, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah. Bahwa Allah yang telah terlebih dahulu datang kepada manusia, Allah menyapa, mencari, serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaan kepadanya, antara lain melalui ibadah. Orang yang setia berkenan kepadanya. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22. Jadi, salah satu wujud atau bukti kesetiaan kita kepada Tuhan yang sudah rela menyelamatkan kita, mencari, mengorbankan dirinya adalah dengan beribadah. Salah satunya adalah dengan beribadah. Yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Ini seperti yang Bu Natalia katakan tadi ya, ketika kita ingin berbuat baik dan benar, petunjuknya dari siapa? Ya dari Tuhan. Yang paling baik dan benar adalah dari Tuhan. Ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Ada seorang pakar sosiologi agama, namanya Durkheim, yang meneliti mengenai agama dan masyarakat. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa ada kaitan antara kebersamaan dalam ibadah dengan eratnya kebersamaan dalam kelompok masyarakat beragama. Ketika menjalankan liturgi penyembahan, nyanyian-nyanyian dan penyembahan mempersatukan orang dalam satu perasaan kebersamaan. Jadi, pencerahan hidup ini mengakibatkan perasaan kebersamaan yang menyatukan damai satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah. Jadi, oleh karena Tuhan Yesus sudah rela menyelamatkan kita, sudah rela berkorban untuk kita,
menyertai kita setiap harinya, baik dengan anugerah kesehatan, anugerah kasih, anugerah kepandaian, mungkin kecukupan, dan lain sebagainya. Nah, melalui ibadah ini, manusia, kita semua, mewujudkan rasa syukur kita oleh karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kesetiaan beribadah dapat menumbuhkan sikap sosial kepada orang lain. Dalam ibadah, kamu bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Semua melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Jadi melalui ibadah persekutuan kita dalam gereja ini bisa menumbuhkan sikap sosial dan mengasah kemampuan kita dalam bersosialisasi dengan orang lain. Yang terakhir, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Ibadah, berdoa, dan baca Alkitab membuat kamu membangun hubungan yang akrab dengan Allah, bertemu dengannya, dan berkomunikasi dengan akrab. Kemudian, bagaimana sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jadi, meskipun ketika beribadah itu Tuhan melihat hati kita dan tidak melihat penampilan kita, sebagai manusia tentu kita tetap harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah minta Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kaki karena tempat yang dipijaknya itu kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa di Injil Matius 6 ayat 5-8. Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dalam berdoa. Kita membuka bersama-sama di Matius 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Inti dari hal berdoa dalam Matius 6 ayat 5-8 ini, jangan sampai kita berdoa supaya ingin dipuji. Kita berdoa dengan motivasi supaya wah doanya bagus, wah doanya keren. Tidak. Tetapi dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar ketika berdoa. Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dalam berdoa. Ada juga orang yang mengatakan tidak perlu pergi ke gereja, cukup dengan mendengarkan khotbah melalui radio atau menonton televisi. Pada subbab D tadi, kamu telah mempelajari mengenai makna ibadah dan mengapa orang beriman perlu beribadah termasuk kebersamaan dengan sesama saudara seiman. Beribadah dalam persekutuan mempunyai dampak positif, yaitu membangun kebersamaan dan persekutuan. Doa dan pujian yang dilakukan secara bersama-sama itu menyenangkan hati Allah. Yesus Kristus datang dan Ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajar di bait Allah, dan Ia mengajar banyak orang dalam kelompok-kelompok. Jadi, kehadiranmu di gereja dan persekutuan remaja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan. Selain itu, kamu juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan. Apabila kita memiliki kesempatan untuk beribadah di gereja atau on-site, alangkah lebih baiknya kita hadir atau datang ke gereja. Terkecuali memang keadaannya tidak memungkinkan seperti yang lalu, kita hanya bisa beribadah melalui online. Tapi apabila kita sudah memiliki kesempatan untuk beribadah di tempat, itu alangkah lebih baik. Kayak gitu.
Kemudian pertanyaannya, apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Dalam Injil Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Kalimat ini memiliki makna mendalam bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan kamu akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah karena Ia lebih tahu apa yang kamu perlukan. Doa kamu akan dijawab, kamu akan menerima jawaban atas doa-doa kamu, namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. Jadi ketika anak-anak berdoa itu ada kemungkinan 3 jawaban. Ya, tunggu, atau tidak. Karena mungkin memang ada doa-doa yang bisa Tuhan langsung kabulkan karena memang itu waktunya. Ada doa-doa yang tidak bisa langsung dikabulkan Tuhan karena Tuhan akan melakukannya sesuai dengan waktunya yang terbaik, waktu yang tepat, atau tidak, yang berarti Tuhan akan menyediakan yang jauh lebih baik dari yang anak-anak doakan. Banyak orang kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan sama persis seperti apa yang diminta. Allah bukanlah supermarket tempat kamu memesan barang dan membelinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Allah adalah Bapa yang pengasih dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kamu minta belum dijawab ataupun hal lain yang kamu peroleh. Ingat, jangan berhenti berdoa. Apapun jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik karena Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang kita perlukan dibanding diri kita sendiri. Terkadang, manusia mengalami masalah atau kesusahan dan melalui berbagai peristiwa kehidupan. Orang percaya mengalami ujian iman, yaitu apakah mereka akan tetap setia mengikuti Tuhan Allah, setia beribadah, berdoa, dan baca Alkitab, ataukah berhenti melakukannya karena kecewa. Ada berbagai bentuk ujian iman bagi anak remaja seperti kamu, antara lain godaan untuk nyontek, bolos, terpikat pada obat terlarang, rokok, gambar porno di internet, atau media sosial lainnya. Apakah kamu dapat tahan uji menghadapi semuanya itu? Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab akan memperkuat keimananmu dalam menghadapi berbagai ujian iman. Jadi, untuk anak-anak bisa melewati berbagai ujian dan cobaan dalam hidup ini, anak-anak harus setia dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Karena kekuatan kita yang sejati itu datangnya hanya daripada Tuhan. Apalagi di zaman yang semakin luar biasa ini. Jadi sampai di situ dulu penjelasan Bu Natalia. Mari kita tutup bersama-sama di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan kuatkan kami, kuatkan anak-anak. Kiranya Kau taruh dalam diri kami komitmen untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebab kami percaya kekuatan yang daripada Roh Kudus-Mu adalah kekuatan yang nyata, yang sejati, yang mampu menyertai dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang semakin berat ini. Ampuni buat setiap dosa pelanggaran yang mungkin kami lakukan sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dari segala bentuk sakit penyakit virus yang akan menjerat kami maupun saudara sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semakin tingkatkan imun juga iman anak-anak. Tuhan berkati.